Chernobyl, malam yang tak berujung. Untuk menanggulangi kecelakaan itu dan mencegah penyebaran radiasi, ratusan ribu tentara, pekerja, petugas pemadam kebakaran, dan penambang dari seluruh Uni Soviet dikerahkan ke wilayah Chernobyl. Mereka disebut likuidator, yang berarti mereka yang ditugaskan untuk membersihkan dan menahan bencana, dan mereka menyingkirkan puing-puing radioaktif, membersihkan zona tercemar, dan membangun struktur pelindung, dengan banyak dari mereka menuju lokasi tanpa menerima penjelasan yang memadai. Misi yang paling berbahaya berlangsung di atap reaktor, tempat para pekerja mengenakan rompi timbal, naik ke atas, dan hanya selama 40-90 detik harus menyekop serpihan grafit radioaktif, lalu melemparkannya kembali ke dalam reaktor. Para penambang lain menggali terowongan di bawah reaktor tanpa sistem ventilasi, berjuang untuk mencegah ledakan kedua, dan tak terhitung banyaknya orang yang menderita sakit seumur hidup atau kehilangan nyawa karena pekerjaan ini. Segera setelah ledakan, sebuah hutan pinus seluas sekitar 4 km persegi di sekitar reaktor terpapar radiasi yang sangat besar. Pepohonan berubah merah seolah terbakar dari dalam, dan daerah itu kemudian dikenal sebagai hutan merah. Ekosistemnya pada dasarnya runtuh, hewan-hewan jatuh sakit atau mati, tanah dan air tercemar berat, dan tingkat radiasi di sana tetap sangat tinggi bahkan sampai hari ini. Bahaya terhadap manusia juga terus berlangsung. Ratusan ribu orang menderita kanker tiroid, leukemia, dan penyakit lainnya, dan laporan tentang cacat lahir serta dampak genetik pun mengikuti, meninggalkan luka yang bertahan melintasi generasi. Chernobyl tidak berakhir ketika api padam. Ia terus menghancurkan manusia dan alam dalam sebuah waktu tak terlihat, yang terus berjalan. Hari ini, Pripyat adalah sebuah kota hantu tempat bangunan-bangunan yang hancur, wahana yang berkarat, sekolah dan rumah sakit yang ditinggalkan tetap berdiri sebagaimana adanya, dan jejak-jejak April tahun 1986 masih tinggal di dalam debu dan keheningan. Meski begitu, beberapa orang tua tidak sanggup meninggalkan tanah kelahiran mereka, dan kembali tinggal di dalam zona terlarang meskipun mengetahui risikonya, karena bagi mereka tempat itu adalah rumah, sebelum menjadi tanah yang tercemar. Bencana Chernobyl bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan luka yang dalam yang terukir dalam sejarah manusia, sebuah malapetaka yang masih terus berlangsung. Ia tetap hidup dalam ingatan, terus mengingatkan kita betapa rendah hati kita harus bersikap di hadapan kekuatan alam, dan betapa pentingnya keselamatan serta tanggung jawab.